Kembali duduk di tempatnya masing-masing. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjutkan kembali di materi kita yang kedua yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu beliau Ustadz Abdul Malik hafizahullah taala. Beliau insyaallah akan menemani kita pada kesempatan ini di materi kita yang kedua. Insyaallah akan disampaikan beliau tentang mungkin kisah-kisah yang akan memotivasi kita semua. Bagaimanakah para salafun sholihin dalam menuntut ilmu. Dan kembali kita ingatkan kembali, kita ini duduk di majelis ilmu, mohon untuk yang memakai HP ya, di silent atau dinonaktifkan. Kita perhatikan ada pada kita dalam duduk di majelis ilmu, dan kita ikat ilmunya dengan menuliskannya di buku catatan kita. Dan insya Allah nanti di akhir sesi akan ada link yang dikirimkan oleh panitia, silahkan dikirimkan atas ringkasannya sebagai bahan evaluasi kita bersama. Baik, untuk persingkat waktu yang ada pada kesempatan ini, kami persilakan kepada beliau Ustadzuna Fadil Abdul Malik Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materi contoh semangat ulama di dalam menuntut ilmu. Dan waktu sebenarnya kami persilakan kepada beliau. Wa'alaikumsalam tafadhal masykurah ma'jurah.
Bismillah, alhamdulillah. Usalli wa usallim ala rasulillah. Alladhi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azakumullah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada saya, juga antum, juga buat para akhwat yang ada di sini, sehingga antum semua bisa menjadi orang yang mau mempelajari ilmu agama. Coba antum lihat orang-orang yang ada di sekitaran antum. Jangan menyepelekan mereka, jangan meremehkan mereka. Tapi lihatlah kondisi antum dengan mereka. Niscaya antum akan dapati kebanyakan mereka itu lalai daripada zikrullah. Selalu yang jadi acuan selalu dunia, materi, dunia. Selalu dunia. Enggak semua orang pengen mempelajari ilmu agama. Yang dengan sebab ilmu tersebut, dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara apabila antum mendapati diri antum diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu agama, ya puji Allah. Enggak semua orang kebagian, antum justru kebagian. Ya mungkin niatannya karena bapaknya, mungkin karena bude, mungkin karena ikut-ikutan teman, enggak peduli, yang penting antum sudah nongkrong di sini. Antum sudah duduk di sini. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya berangkat ke sini mungkin enggak punya niatan pengen belajar, pengen jadi orang alim, ingin menjadi seorang yang menggerakkan roda dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin awalnya belum. Tapi kadang niat itu muncul di tengah. Sehari mondok, ingat emaknya. Apalagi perempuan. Sehari mondok, ingat bapaknya. Hari kedua, masih kangen. Dapat ceramah, dapat tausiah. Betul juga kata Ustaz. Muncul niat. Saya ingin memberikan kebaikan buat diri saya, dan juga kebaikan untuk ayah dan ibu saya. Kenapa demikian? Dengan sebab ilmu, anak bisa mengangkat derajat ayah dan juga ibu. Mau sampai kapan antum nyusahin orang tua? Dari semenjak bayi, antum sudah nyusahin orang tua. Pipis, buang kotoran, antum gak bisa bersihkan sendiri, orang tua yang bersihkan. Rewel, ketika malam orang tua sedang asyik-asyiknya tidur, capek ngurusin rumah seharian, antum nangis tinggal minta nenen, gak peduli kondisi bapak, gak peduli kondisi ibu antum. Masih kecil antum. Masuk jenjang berikutnya.
Antum sekolah, nggak peduli gaji bapak antum berapa, nggak peduli kebutuhan rumah tangga berapa, pokoknya antum minta sepatu baru, minta tas baru, ngiri sama temen. Orang tua susah payah, dia jatuhkan wajahnya tuh, minjem duit sama tetangga. Anu, anak saya perlu ini, jadi saya pinjam duit ya, nanti saya kembalikan bulan depan insya Allah. Buat siapa? Buat antum. Mungkin antum lupa sekarang. Bi beli tempat pensil, Bi minta pensil baru kemarin seminggu yang lalu diberikan pensil, diberikan pulpen, sekarang minta lagi, hilang. Bapak ibu nggak punya duit, nggak peduli, pokoknya minta pulpen. Daripada anak ngambek bapak antum, ibu antum, dia keluarkan celengannya buat antum. SMP, SMA, belum ada pikiran. Pokoknya minta duit, bayaran, kebutuhan, pokoknya beres sama orang tua. Tawakal antum selama ini sama orang tua, kan gitu. Terus mau sampai kapan antum menyusahin orang tua? Mindset sekarang harus dirubah. Pengorbanan orang tua selama ini berikan hasilnya. Selama ini dia korbankan waktu, tenaga, finansial buat antum. Sekarang antum sudah balik, antum bukan bocah lagi. Antum bukan anak SMP lagi. Antum sudah berakal, sudah sehat, sempurna, sudah baik, sudah akal antum. Antum harus bisa mengkondisikan diri antum untuk berkhidmat, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Nih, antum sudah besar, masuk di pondok ini. Biaya orang tua antum, bukan antum. Kebutuhan orang tua siap bantu antum. Mereka nggak nuntut apa-apa. Mereka cuma berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak saya termasuk anak yang soleh. Coba hitung pengeluaran dari bayi, TK, SMP, SMA. Berapa duit tuh? Miliaran. Nggak ditagih sama bapak antum, nggak ditagih sama umi antum. Nanti kalau lulus jadi orang kaya, gantiin tuh uang pempes, uang perawatan, uang laundry. Nggak ada yang seperti itu orang tua. Orang tua tuh nggak nuntut macem-macem. Pokoknya antum bisa hidup bahagia, Masya Allah cukup. Kebahagiaan antum adalah kebahagiaan orang tua antum. Dan itu rekan-rekan, putra-putri yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ditakdirkan sama Allah untuk belajar di sini. Karena itu bangkitkan motivasi antum untuk belajar sungguh-sungguh di sini. Ustadz susah bahasa Arab, siapa yang bilang gampang? Memang susah, tapi awalnya saja. Kalau sudah berjalan, tahu cara-caranya, dan ada usaha untuk menguasainya, gampang. Ada orang nggak bisa naik motor. Kesan pertama mau naik motor, takut nggak berani. Belum nyobain. Coba naik ke atas motor, terus dibimbing. Perlahan, seminggu lancar dia. Naik, ganti kendaraan, mobil sekarang. Takut, lebih besar. Banyak lalu lalang. Coba, nggak apa-apa. Latihan. Seminggu, sebulan, lancar dia. Bahasa Arab juga sama, antum harus latihan. Percakapan, keseharian, dipraktekkan. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Kemudian, hafalkan apa yang sudah disampaikan. Kemudian, setelah dihafalkan, coba diulang-ulang di dalam pelafatannya. Yang terakhir, coba deh praktekkan.
Insya Allah bisa. Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullahu ta'ala, beliau pun pernah mengatakan, talabna hadzal ilma wa ma kunna fihi niyatun tsumma razaqani Allahu niyata ba'du. Dulu kami mondok nggak punya niat. Tapi setelah kami duduk di pondok, Allah berikan kami rizki berupa niatan mau belajar. Setelah niat muncul, maka ilmu akan mudah untuk diserap. Usia antum ini adalah usia keemasan. Usia yang sangat hebat. Di dalam Al-Quran pun disebutkan usia ini adalah usia yang sangat bagus. Kalau sampai udah usia 40, nah itu udah usia-usia memperbanyak ibadah. Di bawah 40 adalah usia di mana antum harus berusaha dan beribadah. Masih punya kekuatan. Allah puji di dalam Al-Quran tentang anak-anak muda yang memiliki iman. Siapa mereka? Pemuda, antum. Usia-usia seperti antum. Di mana ketika mereka memiliki ilmu, mereka praktekkan ilmu, Allah berikan karomah buat mereka. Siapakah mereka? Pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityah, pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim, di mana mereka beriman kepada Tuhan. Wa zidnahum huda, dan kami tambah petunjuk bagi mereka. Jika antum memiliki iman dan benar keimanannya, Allah akan tambahkan petunjuk buat antum. Jika antum beriman, kemudian antum jujur di dalam keimanan, jujur dalam ucapan dan perbuatan, Allah pasti akan bantu antum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah itu, jujurlah kalian. Ucapkan dengan ucapan yang sadidan. Ucapan yang lurus. La'i wajah fihi. Jangan ucapan yang berkelak-kelok, jangan. Ucapan yang lurus. Jujur. Kalau antum iman, baik keimanan antum, jujur. Lisan antum, jujur keimanan antum kepada Allah. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan antum. Kenapa Allah memperbaiki amalan antum? Karena antum jujur. Dan itu rekan-rekan, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, perbaiki niatan antum di sini. Karena ingatkan kembali, ini tuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karunia dari Allah, kalau bukan rahmatnya yang telah Allah limpahkan kepada antum, niscaya antum nggak bisa mensucikan Allah. Antum nggak akan pernah bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Allah nggak akan berikan ilmu kepada antum. Tapi disebabkan karena kasih sayangnya, disebabkan karena rahmatnya, Allah pilih antum supaya antum belajar tentang dirinya. Allah pilih antum supaya antum punya ilmu bagaimana cara beribadah kepadanya. Lihat orang yang ada di sekitaran antum, termasuk orang-orang yang nggak terpilih. Mereka bisa sholat, mereka bisa puasa, tapi mereka nggak dapat ilmu. Ketika antum bisa puasa, antum bisa sholat, dan antum memiliki ilmu, antum lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka. Dan ibadah tanpa ilmu kosong daripada ruh. Tauhid tanpa ilmu adalah tauhid yang kosong. Tauhid yang kurang.
Karena semua itu bersumber daripada ilmu. Karena itu Nabi SAW beliau katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini sahih. Adapun ala kulli muslim wa muslimatin dhaif. Lafaz itu. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Kewajiban yang Allah letakkan pada setiap muslim. Masuk kategori muslim adalah muslimah. Cowok, cewek sama aja. Mereka wajib menimba ilmu. Mereka wajib belajar. Mereka harus tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengagungkan Allah, mereka mengesahkan Allah. Ya mereka harus tahu siapa Allah. Antum sholat kepada siapa? Untuk siapa? Allah. Siapa Allah? Sebutkan nama-namanya, enggak kenal. Allah punya sifat apa aja? Enggak kenal. Bagaimana antum menyembah sesuatu yang antum enggak kenal? Siapa yang antum sembah? Lantas kemana ruh ibadah antum selama ini? Kan seperti itu. Kan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengesahkan Allah. Sebelum mengesahkan Allah, ada jalur yang harus ditempuh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, belajar hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti fa'lam? Fi'il amr, kata perintah. Berilmulah engkau. Apa arti berilmu? Belajar. Kalau Nabi aja disuruh belajar, apalagi saya, apalagi antum. Nabi diperintahkan untuk belajar. Apa yang dipelajari? Annahu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadati kecuali Allah. Tauhid. Sebelum tauhid, ilmu dulu. Baru la ilaha illallah. Orang nggak akan bisa mentauhidkan Allah sampai dia punya ilmu tentang Allah. Kok bisa dia meyakini Allah itu satu? Ya dia harus punya ilmu tentangnya. Nabi Allah Musa alaihissalam, setelah beliau lari dari Madian, Iran, kembali ke Mesir. Kangen sama ibunya. Kangen sama mbaknya. Pulang dari Mesir. Atau pulang dari Iran, Madian, menuju Mesir. Tengah perjalanan gerimis. Malam, hujan. Tengah perjalanan melihat cahaya. Umumnya cahaya itu adalah pantulan dari sesuatu yang panas, api. Nabi Musa memerintahkan keluarganya, "Dok, istriku, kau di sini, jaga anak-anak. Aku akan pergi ke tempat api itu berasal. Mungkin aku bisa ngambil api supaya bisa menghangatkan tubuh, atau bisa mendapatkan petunjuk mana jalan menuju Mesir." Malam gelap, tidak ada cahaya. Ketika mendekat kepada api tersebut, ternyata pohon zaitun yang masih hijau, segar, tapi dia terbakar. Terbakar dengan api. Namun uniknya, api tersebut tidak membinasakan, tidak membakar, tidak menghanguskan pohon yang terbakar api. Kaget nggak? Coba kalau antum ambil HP, foto. Iya nggak? Wah, ini viral ini. Norak orang sekarang itu. Nabi Musa juga sama, takjub. Kenapa takjub? Beliau orang, manusia sama. Beliau kaget seperti kita kaget. Beliau takut seperti kita takut sama. Beliau lapar, beliau kenyang sama kayak kita, manusia. Kemudian Allah wahyukan di sana. Bahwasanya itu adalah Allah.
Coba Anda mau tahu pemahaman antum. Nabi Musa melihat ada api membakar pohon zaitun berkobar, tapi pohon zaitun nggak kebakar. Terus ada firman Allah, antum baca surat Toha, antum baca surat An-Naml, antum baca surat Al-Qasas. Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Ana rabbuka fakhla' na'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa dalam surat Toha. Innani anallah. Dalam surat An-Naml, dalam surat Al-Qasas, ana rabbuka. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Coba pemahaman antum apa? Api Tuhan? Tuhan api? Majusi berarti. Ini gimana tafsirnya? Ketika melihat pohon terbakar, ada api besar, mengeluarkan cahaya, kemudian ada firmannya, ada suara, aku adalah Tuhanmu. Ini gimana tafsirnya? Tuhan itu api? Kata Syinqiti rahimahullah, itu adalah perbuatanku, hai Musa. Aku adalah Tuhanmu. Itu tafsirnya. Aku adalah Allah, itu adalah perbuatanku. Api, tapi dia tidak membakar. Dia menyala, tapi tidak membakar objek yang dia kenai dengan api tersebut. Dan Allah perkenalkan dirinya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dalam surat Toha Allah katakan sesungguhnya hai Musa, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali diriku. Fa'budni. Karena itu ibadahilah oleh engkau diriku. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Itu versi surat Toha. Ilmu, ibadah, tauhid, salat. Betul? Innani anallah. Kau harus tahu dulu. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali diriku. Hai Musa. Setelah itu tauhid. Fa'budni. Setelah kau tahu, ibadahilah olehmu diriku semata. Tauhidkanlah diriku, hai Musa alaihissalam. Kemudian ibadah apa? Salat. Tegakkan salat untuk mengingat. Salat nomor sekian, sama di dalam Islam. Salat nomor sekian. Nomor satu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tauhid. Cuman harus dibangun di atas ilmu. Karena itu mereka para ulama ketika mereka mendapati ada satu cabang daripada cabang ilmu, maka mereka akan merumput ke majelis yang dimana di majelis tersebut dibacakan padanya ilmu. Idza marartum biriyad min riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati satu taman daripada taman surga, maka farta'u, berumputlah kalian di taman-taman tersebut. Sahabat bertanya, "Ama riyad min riyadil jannah?" Apa yang Anda maksud ya Rasulullah? Taman daripada taman surga. Majalis dzikr. Majelis dzikr. Majelis ilmu. Rekan-rekan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak kisah-kisah para ulama yang mereka berjuang untuk menimba ilmu. Namun di antara kisah yang paling menakjubkan adalah kisah rihlahnya Nabi Musa alaihissalam untuk menimba ilmu. Dalam hadis Bukhari, Muslim, Nabi kita pernah menceritakan tentang Musa alaihissalam. Hal ta'lam
apakah hai Musa kau tahu ada seorang yang a'lamu mink, yang lebih pinter dari engkau? Nabi Musa diam sejenak, maka beliau katakan, qala la. Ya tidak ada. Pengetahuan beliau, tidak ada orang yang lebih alim daripada Musa alaihissalam. Kenapa demikian? Beliau punya ilmu. Beliau juga nabi, kan gitu. Maka tentu yang paling berilmu pada zaman ini ya tentu Nabi Musa alaihissalam. Fa'ataballahu Musa alaihissalam, maka Allah pun menegur Nabi Musa alaihissalam bahwasanya bala abdi min ibadi, ada seorang hamba dari hamba-hambaku, hai Musa alaihissalam, yang dia membawa ilmu, yang ilmu tersebut tidak ada pada dirimu. Fasa'alahu, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, an makanihi, di mana tempat orang itu? Lihatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau mendapatkan informasi ada orang yang punya ilmu, di mana ilmu ini belum kau pelajari. Apa beliau cukup mengatakan, oh ya sudah, syukurlah kalau ada orang yang punya ilmu, yang ilmu tersebut tidak ada pada diri saya, alhamdulillah, semoga dengan sebab ilmu itu bisa memberikan manfaat bagi manusia. Apakah cukup kayak gitu? Mungkin kalau kita iya. Ada orang lebih alim daripada kita, dia bikin majlis, alhamdulillah ada ustadz di sana. Kita nggak mau datang. Apa alasan? Yang dibaca usul salat, saya pernah dulu belajar di pondok usul salat. Yang dibaca cuma qawaidul arba. Ana juga pernah belajar qawaidul arba. Berat bagi kita untuk mendatanginya. Kenapa? Saya udah punya ilmu. Tapi Nabi Musa tidak demikian. Kapan beliau mendapatkan satu informasi, maka beliau akan menerima informasi tersebut. Ketika informasi tersebut adalah Al-Quran atau ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum pun harus tahu, dengan sebab ilmu, seorang itu bisa mendapatkan rahmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dengan sebab ilmu, itu bisa menyelamatkan jiwa. Sebelum saya masuk kepada kisah Musa alaihissalam, ada sebuah kisah yang disebutkan dalam surah An-Naml, di mana pasukan Sulaiman alaihissalam sudah siap berkumpul, namun Nabi Sulaiman tidak melihat burung pelatuk yang bernama Hudhud. Dia nggak hadir. Nabi Sulaiman mencari, mana dia? Kalau dia nggak datang, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la'adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kemana dia? Kemana tuh burung? Saya akan berikan hukuman yang keras buat burung itu. Atau akan saya potong aja dia. Atau dia punya uzur. Dari uzur yang bisa dipertanggungjawabkan. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Baru ngomong seperti itu Nabi Sulaiman, tiba-tiba tuh burung datang. Dia katakan, wahai baginda, aku mendapatkan satu ilmu, yang ilmu ini belum ada pada diri engkau. Dia datang membawa berita yang yakin. Berita yang sangat benar. Kebenarannya sampai derajat keyakinan. Inni
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. Wahai baginda, aku mendapati ada seekor burung atau ada seorang wanita yang memiliki kerajaan. Semua tunduk lagi patuh kepada perempuan ini. Ini Ratu Saba. Kalau cerita Israiliyat mengatakan ini namanya Bilqis. Ada yang membaca Balqis. Tapi Ibnu Katsir rahimahullahu taala nggak bisa memastikan ini Bilqis atau Ratu Saba. Silahkan yang memanggil dia Bilqis, silahkan. Yang dia memanggil Ratu Saba juga silahkan. Karena tidak bisa memastikan apakah benar atau tidak namanya Balqis. Aku dapati dia dan juga kaumnya, dia sujud kepada matahari. Meskipun dia sujud kepada Allah. Jadi perempuan ini beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Wahai raja, kerajaannya ini luas. Wahai baginda Sulaiman, perempuan ini kerajaannya amat luas. Dia punya arsy yang sangat besar. Cuman dia melakukan kesyirikan. Nyembah Allah, tapi nyembah matahari ketika terbit dan ketika matahari terbenam. Sepertinya setan telah memperdayakan mereka. Sehingga mereka pun menyimpang daripada jalan yang lurus dan mereka jauh dari nilai-nilai hidayah. Lihat, burung aja tahu ilmu tauhid. Antum jangan kalah. Burung aja cemburu ketika Allah disekutukan. Antum jangan kalah. Antum harus cemburu. Antum harus marah, harus kecewa ketika ada praktek-praktek kesyirikan terdapat di sekitaran antum. Meskipun antum dilarang untuk anarkis, tapi antum wajib benci. Betul, kita nggak boleh anarkis, urusannya repot nanti. Mudarat buat diri antum, keluarga antum, buat agama antum, buat dakwah mudarat. Antum dapat berita tentang Ibrahim bawa kapak ngancurin patung. Antum pulang mondok bawa kapak masuk kuil. Diar. Sekolah di mana nih anak? Jajar, disegel Jajar. Nggak boleh. Sekolah di sini lagi. Kenapa? Santrinya gawat. Mudarat. Minimal antum harus benci. Ketika ada praktek-praktek kesyirikan terjadi. Kalau burung aja bisa marah. Burung aja bisa kecewa. Burung aja bisa cemburu. Kenapa kok Allah disekutukan? Dia ungkapkan kepada Sulaiman. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu huwal wa rabbul arsyil azim. Kenapa mereka nggak nyembah Allah, kata burung? Bukankah Allah yang ngasih rizki, di mana rizki itu turun dari atas langit, rizki itu keluar dari bumi? Dan sungguh Allah Maha tahu hal-hal yang tersembunyi, apalagi yang terang-terangan. Allahu la ilaha illahu wa rabbul arsyil azim. Hud mengatakan, sungguh Tuhan kita adalah Allah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Dia. Wa rabbul arsyil azim. Dialah sang pemilik arsy yang agung. Burung aja kenal Allah. Masa antum nggak kenal Allah? Karena itu antum harus semangat untuk belajar. Nabi Musa alaihissalam
cemburu ketika mendapatkan informasi ada orang yang mendapati ilmu, dia bawa ilmu sementara kau tidak memiliki ilmu. Dia punya ilmu yang engkau belum mengilmuinya. Artinya kau kalah 1 poin sama orang ini. Maka Nabi Musa pun bertanya, siapa? Di mana? Dan tipe Nabi Musa itu bukan tipe orang sekarang, kepo. Kalau ada sesuatu yang viral, dia tanya-tanya tuh. Setelah tanya-tanya, oh, udah, oh aja, nggak ada tindakan. Ada daurah, iya ada daurah, di mana di Jajar? Oh, kan gitu. Atau nanya, siapa ustadznya? Jam berapa? Ustadznya ini, oh Masya Allah, jam berapa? Jam sekian, oh Insya Allah, datang? Enggak, cuman oh doang kok. Nabi Musa nanya sama Allah, mana ya Allah? Namanya siapa? Letaknya di mana dia? Aku akan datangin. Seperti itu. Ilmu itu didatangi. Maka diberikan informasi bahwasanya orang ini namanya Khidr. Imam Bukhari membaca Khidr. Sebagian ulama membaca Khidr. Imam Bukhari membaca Khadir. Kho-nya di fathah. Khadir. Alaihissalam. Dalam pendapat para ulama, apakah beliau waliullah atau beliau nabi? Yang paling kuat tentu beliau adalah nabi, bukan wali. Meskipun ada ulama-ulama yang mengatakan beliau wali Allah. Seperti As-Si'di. Ustadznya Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ingat saya beliau berpendapat bahwasanya Nabi Khadir adalah wali dari wali Allah. Namun, jumhurul ulama mereka berpendapat bahwasanya ini bukan wali, tapi beliau adalah nabi. Dalilnya jelas. Di akhir kisah Musa dengan Khadir, sebelum masuk kepada kisah Dzulqarnain, wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika mimma auha. Itu adalah wahyu yang aku diwahyukan. Wali nggak dapat wahyu. Dan aku melakukan ini bukan karena urusanku, tapi karena perintah Allah. Maka beliau adalah nabi, bukan wali. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah mendapatkan informasi, maka beliau berangkat ingin berjumpa dengan siapa? Khadir alaihissalam. Beliau cari siapa ya? Teman yang bisa menemani sabar di dalam mencari ilmu. Nih pelajaran buat saya, buat antum. Putra putri sama aja. Ingin sukses di dalam menimba ilmu, cari teman. Cari teman. Cari korin. Imam Ahmad banyak korinnya. Tahu korin, bukan jin. Antum bukan orang grup sebelah. Kalau grup sebelah, kodim. Apalagi korin. Itu artinya antum punya indera keenam. Masya Allah. Punya kelebihan. Itu luar biasa. Kelebihan dosa. Yang lihat jin katanya. Korin itu akron maksudnya. Yang selalu mendampingi. Imam Ahmad, korinnya itu Yahya bin Ma'in. Imam Syafi'i, itu korinnya kadang Harmalah, Ibnu Yahya. Harmalah bin Yahya, ustadznya Bukhari. Jadi Bukhari itu cucu murid Imam Syafi'i, rahimahullah. Bukhari gak ketemu Syafi'i. Bukhari belajar sama Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, santrinya Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Syafi'i belajar sama Waqi' Ibnul Jarrah. Waqi' Ibnul Jarrah belajar dengan Sufyan Ats-Tsauri. Belajar dengan Mansur Al-Mu'tamir. Kemudian belajar kepada Alqamah. Alqamah belajar kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud belajar kepada Nabi. Jadi silsilahnya masih dekat sekali. Belum jauh.
Nabi Musa alaihissalam ketika pengen safar, beliau cari teman, nggak berangkat sendiri, cari teman yang siap sabar di dalam menimba ilmu. Jadi kalau antum ingin sukses di dalam belajar ilmu, di antara jalurnya adalah cari qari, cari teman. Di mana antum bisa bertukar pendapat dengan dia. Antum punya hafalan, store sama dia. Cuman adil. Jangan antum aja yang nyetor. Ketika dia ingin menyetorkan hafalan, antum harus sabar mendengarkan hafalan teman antum. Nabi SAW juga punya qorin. Siapa qorin beliau? Jibril alaihissalam. Setiap bulan Ramadan Jibril datang ke rumah Nabi SAW menyetorkan hafalan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyetorkan hafalan atau Jibril alaihissalam membacakan bacaan Quran sesuai dengan makhraj huruf-hurufnya, sesuai dengan sifat-sifat hurufnya. Kalau antum pernah dengar qari, bacaannya bisa menggetarkan hati antum, maka antum nggak bisa ngebayangkan kalau bagaimana kalau yang membacanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya aja baca Quran sudah bikin antum merinding, menjadikan mata antum berkaca-kaca, akhirnya nggak tahan tumpah tuh air mata mendengarkan bacaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau nabinya gimana? Nabinya langsung yang membaca, gimana rasa? Wajar kalau mereka para sahabat itu ketika mendapatkan bacaan Nabi langsung bertambah keimanannya, wajar. Karena beliau membacakan Al-Quran sesuai dengan makhraj huruf yang Allah kehendaki, yang paling terbaik. Maka Nabi Musa alaihissalam mendapati santrinya yang bernama Yusha' bin Nun. Ketika itu Yusha' bin Nun belum diangkat menjadi nabi, masih santri. Kenapa Nabi Musa tidak mengajak Harun alaihissalam? Jawabannya Nabi Harun sudah meninggal terlebih dahulu daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau ajak santri. Dan beliau tunjukkan kepada santrinya. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Hai Yusha' bin Nun, aku akan menempuh satu perjalanan. Perjalanan ini perjalanan yang amat jauh. Kita akan berjalan sampai kita mendapati pertemuan dua laut, samudra yang besar. Atau kita akan berjalan dengan waktu yang sangat lama, hukuban. Hukuban itu arti jaraknya sangat jauh sekali. Sangat lama sekali. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan siapa? Dengan Yusha' bin Nun. Mereka berjalan dengan membawa bekal. Ketika mereka sudah sampai di pertemuan dua laut, ternyata mereka letih atau belum letih ya. Ini Yusha' bin Nun mendapati keranjangi itu ikannya lompat. Kemudian menempuh perjalanan menuju laut dengan jarak atau dengan bentuk jalan yang sangat cepat. Ikannya berjalan dengan sangat cepat, semacam ikan lele. Ikannya bisa gerak-gerak di pasir dan dia bisa menempuh ke tepi pantai.
Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ketika mereka sudah melewati tempat, ini tempat sudah ketemu sebetulnya, tapi Nabi Musa entah qadarullah masyafa'al, beliau lupa, beliau melewati tempat tersebut. Falamma jawaza, ketika mereka melewati, melampaui tempat yang sudah ditentukan, maka Nabi Musa mengatakan kepada santrinya, mana bekalnya coba? Sepertinya perjalanan ini telah menjadikan kita letih. Nih pelajaran buat antum. Belajar itu ada porsinya. Kalau antum melewati porsi kemampuan antum, maka antum akan menjadi seperti Nabi Musa. Nasoba, menjadikan antum letih. Kalau memang antum di sini dibebankan untuk menghafal matan, mufradat, Quran, menghafallah sebatas kemampuan antum. Kalau Quran ada 17 atau 13 baris misalnya, antum cuma sehari ini bisa 3 baris. Antum usahakan lagi, masih 3 baris. Antum usahakan lagi, ternyata masih cuma bisa 3 baris. Dah, pertahankan aja, jangan maksain. Besok latih lagi, dari 3 ke 4. Jangan maksain. Kalau memang di awal-awal cuma bisa 3 baris, 3 baris, pertahankan. Mungkin sebagian teman antum ada yang kuat, bisa 4, bisa 5, 1 muka Quran bisa dia. 1 lembar, 2 muka berarti ya. Dia bisa sehari. Antum gak usah sedih. Berarti dia lebih banyak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan antum. Antum jangan sedih, antum minta aja. Minta yang terbaik buat diri antum. Antum usahakan 3. Besok 4, alhamdulillah bisa 4. Terus semangat. Sampai antum bisa mengejar target. Kalau antum maksakan kekuatan antum, maka antum akan merasakan nasoba. Nasoba itu letih, capek. Yang saya khawatir antum drop. Ketika drop malah sakit. Sakit malah ketinggalan belajar. Jangan bangga. Kenapa sakit? Dia sakit gara-gara ngafal. Salah, jangan bangga. Antum salah. Antum keliru. Masa orang ngafal jadi sakit? Orang belajar jadi sakit? Jangan maksakan. Nuhina 'anit takalluf. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita tuh dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari memberat-beratkan diri. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ketika Nabi Musa minta bekalnya, santrinya mengatakan, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu syaitanu illa an adhkurah fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Hai Musa, bagaimana pendapat engkau ketika tadi kita tuh istirahat di balik batu besar, tuh ikan lompat. Setelah lompat, aku dilupakan. Dilupakan oleh syaitan. Untuk memberikan informasi kepada engkau bahwasanya ikan yang merupakan bekal kita itu hilang. Dia berjalan dari keranjang tuh, dia lompat, berjalan menuju laut, tapi jalannya ajaban, aneh jalannya. Jalan jauh, lapar nggak? Lapar, antum duduk aja anda tahu antum lapar. Ya,
duduk doang di masjid. Apalagi perempuan, ada tirainya, bisa jadi dia taklim sambil ngemil. Duduk di masjid aja lapar, apalagi mereka jalan tuh, disebutkan dalam riwayat itu jalan nggak sebulan, tapi setahun, tahun lebih. Antum bisa bayangin jalan kaki setahun lebih, zaman dulu seperti itu. Ketika jalan jauh, lapar. Orang yang lebih rendah kedudukannya dari antum melakukan kesalahan. Kesalahannya fatal nggak? Fatal. Antum capek, lapar, mau makan, makanannya hilang. Kalau antum jadi juragan, punya anak buah kayak gini gimana? Hah? Pecat. Cari karyawan yang baru. Ini santri kudu dijewer. Diapain tuh? Itulah orang yang punya ilmu ya. Orang yang punya ilmu itu dia tahu kapan dia marah karena Allah, kapan dia marah karena pribadi. Qala dzalik, itu adalah tandanya, kata Nabi Musa. Jadi nggak gampang marah. Jadi nggak gampang marah. Kalau marah, hendaknya pelanggaran yang sifatnya pelanggaran syar'i, bukan karena pribadi. Nabi Musa bisa aja marah, ya nggak? Capek, lapar, disuruh jaga tuh bekal, malah kabur bekalnya. Kalau marah, itu marah pribadi sifat. Lapar, yang menimpa jasadnya. Nabi Musa paham, ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Fartadda ala atharihi maqasasa. Akhirnya mereka berdua mencari-cari jejak. Tadi kita lewat mana? Tadi kita lewat mana? Lewat sini. Lewat sini. Lewat sini. Akhirnya ketika mereka menyusuri jejak mereka sendiri, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini pelajaran bagus buat saya dan juga antum. Fawajada, keduanya berjumpa. Musa dan Yusha bin Nun. Antum kenal Nabi Yusha? Kenal nggak? Kenal Nabi Yusha bin Nun? Kenal? Kenal belum? Belum? Antum kemana aja antum? Selama main futsal hari antum. Masa nggak kenal Nabi Yusha bin Nun? Ini Nabi, Masya Allah. Nabi Musa meninggal, itu kekuasaan dikasih untuk Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun jihad. Jihad setelah zuhur. Perang terus. Gak menang-menang. Imbang posisinya. Asar sampai menjelang maghrib. Belum sholat asar. Nah ingat sekarang. Ingat nggak sekarang? Terus istirahat sebentar. Beliau minta sama Allah. Ya Allah. Izinkan ya Allah. Untuk aku memenangkan peperangan ini. Sampai sebelum maghrib. Nabi Yusha bin Nun minta izin kepada Allah. Ingin memenangkan peperangan sebelum maghrib. Tapi ini udah menjelang maghrib. Sementara Yusha bin Nun belum sholat. Minta izin sama Allah agar matahari bisa berhenti dari peredaran. Maka beliau angkat tangannya. Beliau lihat matahari yang mau tenggelam tuh. Allahumma, ya Allah aku minta kepada Engkau ya Allah. Ya Syams, hai matahari, innaki ma'muratun. Kau itu makhluk yang diutus, yang diperintahkan sama Allah. Wa ana ma'murun. Saya juga sama. Saya nabi dan saya diperintah sama Allah. Bis. Ya Allah, tahan dia ya Allah. Itu matahari anteng, diem, enggak bergerak. Nabi Yusha terus berperang. Antum jangan coba-coba naik ke atas loteng yo. Hei matahari, antum makhluk yang diperintahkan.
Aduh, antum 3 hari mondok masuk rumah sakit barangnya. Beliau Nabi alaihi salam. Jadi bisa seperti itu. Maka matahari pun tertahan. Sebagian para ulama seperti Ibnu Utsaimin itu bertahan sampai 1 jam. Dia nggak gerak. Diem aja. Sampai beliau memenangkan peperangan. Setelah menang peperangan, kemudian sudah bisa dikondisikan, baru mereka sholat asar. Selepas sholat asar, kembali matahari terbenam. Masya Allah. Sekali doang kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa dengan Nabi Yusha bin Nun alaihi wassalam, fawajada, keduanya berjumpa dengan siapa? Abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba kami. Posisi Musa dengan Khadir ketika itu tinggi mana? Hah? Kondisi sementara ketika itu lebih tinggi siapa? Khadir. Kenapa lebih tinggi? Ustadz. Ya enggak? Nabi Musa ngapain di situ? Belajar, santri, statusnya. Tapi secara umum, Nabi Musa alaihissalam jelas lebih utama daripada Nabi Khadir alaihissalam. Apa sebabnya? Beliau Nabi plus Rasul. Nabi Khadir, hilang pendapat para ulama. Nabi atau wali. Kan gitu. Kalau toh ditetapkan beliau adalah Nabi, dia bukan Rasul. Tetap Nabi Musa alaihissalam lebih utama dibanding Khadir alaihissalam. Namun lihat, kemuliaan beliau sebagai Nabi, kemuliaan beliau sebagai Rasul tidak mengendorkan, tidak memudarkan semangat beliau untuk mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya bertemu dengan orang yang akan diambil ilmunya. Siapa? Khadir alaihissalam. Allah sifatkan Khadir. Siapa Khadir? Tadi ustadz atau santri? Ustadz atau santri? Guru atau murid? Guru, ya. Nih, kalau antum sudah sukses, belajar, pulang kampung, Masya Allah. Tas. Saking pasehnya ya, ustaz. Ngisi tempat anak ustaz. Lihat, sifat orang kalau sudah jadi ustadz itu, sifatnya abdan min ibadina. Hamba dari hamba kami. Apa arti hamba? Abdi. Mengabdi. Apa arti mengabdi? Ibadah. Jadi ilmu yang antum miliki itu harus menjadikan antum beribadah kepada Allah. Antum jadi ustadz. Ustadz itu berat, tauladan. Terus menunjukkan dirinya memiliki ilmu. Dia memiliki ibadah. Ustadz itu dikenal dengan ibadah. Itu diajarkan sama Nabi Khadir alaihissalam. Jadi ustadz, dipanggil ustadz, kalau datang ke masjid, ruku, kalau enggak sudah tahiyat akhir, astagfirullah. Pondok di mana nih ustadz dulu nih? Terminal jangan-jangan. Ustadz harus ngasih contoh. Kalau dia imam wajar, belakangan, iya enggak? Imam enggak duluan, tapi imam tuh belakangan. Kadang imam itu dipanggil sama muadzin, seperti Bilal manggil Nabi SAW. Ya Rasulullah, qad ajma'an nas. Manusia sudah kumpul ya Rasul. Rasul keluar, imamin, qomat. Tapi kalau antum cuman ustaz, antum tinggal di satu wilayah kampung, di mana masjid itu masjid masyarakat. Antum nggak dijadikan sebagai imam ketika itu. Atau antum jadi imam tapi di rolling. Maka antum harus tunjukkan. Harus tunjukkan sifat ibadah antum. Ini kadang saya suka sedikit ngasih saran ya. Bagian teman-teman kita itu suka bertanya. Itu masjid apa itu? Saya nanya misalnya. Itu masjid apa itu? Oh itu Ustadz masjid itu. Ramai Ustadz. Jam 3 itu gangguin orang.
Seneng yang solawatan. Itu jam berapa? Sebelum subuh, Ustaz. Betul, mereka salah, mereka keliru. Mengganggu kenyamanan kaum muslim. Betul. Saya tanya ikhwati. Lah antum ketika dia sebelum subuh ramai, antum ngapain? Tidur. Nah itu dia masalah. Kenapa antum nggak ngasih contoh? Paling nggak antum berikan contoh. Sebelum adzan, sebelum iqamat, jasad antum udah di masjid. Kasih contoh. Sambil nunggu, ya antum baca lah, antum doa lah. Kasih contoh. Jadi ilmu yang dimiliki itu mengharuskan dia beribadah kepada Allah. Tuh, ini Khadir belum ngasih ilmu, tapi Allah sudah sifatkan. Sifat seorang yang punya ilmu. Abdan min ibadina. Dia menghamba kepada diriku. Wa atainahu rahmatan min indina. Dan kami berikan rahmah dari sisi kami. Apa artinya? Rahmah itu apa? Kasih sayang. Kalau antum memiliki ilmu, apalagi udah labelnya ustaz, yang perempuan dipanggil ustazah, maka antum harus memiliki sifat rahmah, mudah kasihan, perhatian sama orang lain. Lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat rahim kepada manusia. Ada nenek-nenek ngajak ngobrol, perlu ini perlu itu, diem dengerin. Ada apa nih? Ngoceh, cerita tuh, curhat tuh. Selesai, udah ditinggalkan. Jadi harus ada rasa empati. Apalagi nanti ketika antum sudah berkeluarga. Antum kepala rumah tangga. Antum bakal punya pasangan. Antum harus peka. Ketika istri pengen curhat. Dan istri antum ya. Calon istri antum mau curhat. Antum harus siap mendengarkan curhatannya. Loh kenapa? Nabi SAW jenderal. Beliau panglima. Beliau khalifahnya kaum muslim. Beliau nabi. Beliau rasul. Beliau sibuknya luar biasa. Kadang teman-teman kita ya bukan jenderal, bukan rasul, bukan nabi, bukan panglima, bukan komandan. Istrinya mau curhat. Tapi nggak mau didengerin. Atau istri ingin berbagi informasi, langsung dipatahkan sama suami. Gua lagi viral nih, Bi. Viral apa, Dok? Polisi nembak Hansip. Bukan. Polisi nembak satpam. Kata suaminya. Bukan Hansip, sapam. Oh, Masya Allah. Ini kan hal-hal yang nggak penting sebetulnya. Apa sebabnya? Egois. Jadi rahmat itu kepada siapa aja? Kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada orang lain. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan aku berikan dia ilmu dari sisi itu. Ilmu itu menjadikan seorang beribadah, ilmu itu menjadikan antum memiliki sifat belas kasih kepada manusia. Terus pelajarannya mana? Kapan-kapan waktu udah habis. Ya kan? 5 menit lagi. Karena udah 6 menit ini. Ilmunya mana? Nabi Musa cuma dapat 3 ilmu. Tapi faedahnya luar biasa. Kalau antum baca. Kalau antum baca sendiri silakan antum baca tafsir As-Sa'di. Di situ tafsir ringkes dan Masya Allah fawaidnya. Dari 3 pelajaran yang beliau dapati dari Khadir alaihissalam. Itu menjadikan antum bisa melihat maslahah dan mafsadah. Bisa memberikan tausiah, bisa memberikan wejangan buat diri antum sendiri. Sebagai penutup, jangan lupa minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat buat antum terlebih dahulu. Antum ingin ngasih manfaat buat orang lain, tapi antum nggak bisa memberikan manfaat buat diri sendiri. Antum keliru kalau begitu. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, perumpamaannya ketika ada kelabang masuk ke dalam baju antum, terus
ada laler, dia muter-muter di kepala teman antum. Tapi justru antum sibuk ngurusin laler, antum lupa dengan kelabang yang masuk ke dalam baju antum. Kata beliau, safi. Apa safi? Bodoh. Kenapa bodoh? Urus dirimu sendiri sebelum ngurus orang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa yang ringkas tapi padat dengan makna. Baik, naktafi, cukup, ana cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.